Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Widi Alrik. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini sebagai bentuk dan support dari teman-teman semua. Dan semoga channel ini semakin berkembang ke depannya. Guys, minggu kemarin kita telah mengikuti sinopsis dari Godham. Hari ini spesial untuk kalian semua. Kita akan menyaksikan chapter 2 dari Godham. 1, 2, and 3, fokus dan selamat menyaksikan. Kehidupan Lirga. Dikisahkan pada masa dinasti Lidgum, hidup seorang pemuda tampan. Pemuda itu sangat manis, bertubuh tinggi, memiliki rambut dan bola mata yang hitam. Pemuda itu bernama Lirga. Lirga merupakan masyarakat umum biasa pada masa dinasti Lidgum. Lirga hidup dengan membantu pamannya berdagang di pasar, serta sering mengantarkan pesanan untuk orang-orang yang memesan hasil perkebunan Lirga dan pamannya. Dari perkebunan mereka menghasilkan kayu cedar, ramuan-ramuan, kentang, dan madu. Sehari-harinya, Lirga sangat rajin dan cekatan dalam bekerja. Karena keuletan dan prinsip yang ditanamkan sejak kecil, maka tidak heran jika dagangan yang dijual Lirga sangat laris dan Lirga memiliki pelanggan tetap yang selalu setia dan rutin memesan barang untuk diantar. Pelanggan tetap Lirga adalah raja dari dinasti Lidgum dan para bangsawan lainnya yang berasal dari Lidgum dan dari daerah lain. Lirga bekerja dengan sangat rajin. Alkisah, Lirga diasuh oleh pamannya, adik dari bapak Lirga. Seorang Lirga ditinggalkan oleh ayah dan ibunya sejak Lirga masih sangat kecil. Awal mula Lirga bertemu dengan Raja Dinasti Lidgum. Lirga hidup bersama pamannya karena ayah Lirga pergi meninggalkan Lirga saat Lirga berusia 3 tahun. Sedangkan ibu Lirga meninggal saat Lirga berusia 12 tahun. Paman Lirga adalah seorang petani sekaligus pedagang. Mereka memiliki ladang perkebunan yang sangat luas dengan tanaman yang subur. Paman Lirga membawa Lirga untuk hidup bersamanya. Paman Lirga sangat menyayangi Lirga. Kini Lirga telah memasuki usia 22 tahun. Suatu hari, raja sedang mengingat kisah yang sejak dulu telah menjadi legenda di dalam lingkungan dinasti. Kisah legenda itu tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, kecuali pihak kerajaan. Pihak kerajaan sangat menutupi kisah itu agar tidak diketahui oleh masyarakat pada dinasti Lidgum. Raja selalu melakukan diskusi dengan patih kerajaan untuk memutuskan siapa yang akan diutus mencari keberadaan Godham. Namun, tidak ada satupun orang yang terpilih untuk melakukan ekspedisi mencari kebenaran tentang legenda Godham. Suatu hari, seorang tentara kerajaan sedang diperintahkan untuk meminta Lirga mengantar pesanan Raja Marlons di rumah Lirga. Secara tidak sengaja, tentara kerajaan mendengar Lirga sedang membicarakan soal legenda Godham dengan pamannya secara serius. Lirga pun dihampiri oleh utusan kerajaan yang meminta Lirga datang untuk membawa kayu cedar dan madu. Lirga bertanya, "Apakah harus aku?" Utusan menjawab, "Ya, Raja Marlons meminta kamu yang membawa langsung kayu cedar dan madu tersebut. Siang ini, kamu sudah harus bergerak mengantarnya, karena Raja ingin sekaligus berbicara dengan kamu, Lirga."
Apakah semua bahan yang dipesan raja tersedia? Lirga menjawab, ya, bahan yang dipesan seperti biasa, jumlahnya tersedia. Utusan bertanya, Lirga, kali ini raja memesan lebih banyak lagi. Raja meminta kamu membawakan kayu cedar sebanyak 30 pohon, madu yang harus kamu bawa sebanyak 10 tempayang. Apakah semua itu tersedia? Lirga menjawab, aku akan menambah madunya yang sudah aku panen. Utusan berkata, baiklah, jika seperti itu aku kembali. Pastikan kau datang sore ini. Lirga menjawab, baiklah. Siang harinya, Lirga pergi membawa pesanan sang raja ke istana dinasti Lidgum. Lirga harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai istana. Sesampainya di istana, Lirga disambut oleh Patih, kemudian diantar langsung menuju sang raja. Di luar istana, terjadi diskusi antara para tentara dan pengawal kerajaan. Di tengah-tengah diskusi tersebut, seorang tentara yang ditugaskan untuk meminta Lirga mengantar pesanan Raja Marlons menceritakan legenda Goldham yang didengarnya tadi di rumah Lirga. Cerita itu pun dianggap lelucon oleh para tentara dan pengawal. Mereka menganggap kisah itu sebagai dongeng pengantar tidur untuk anak kecil. Secara tidak sengaja, putri dari Raja Marlons kelima sedang berjalan di sekitar mereka dan mendengarkan obrolan mereka. Putri Daisy Elena atau yang biasa disapa Putri Daisy pun bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian obrolkan?" Mereka menjawab, "Kami sedang membicarakan tentang suatu dongeng dari pemuda yang mengantar kayu tadi." Sementara di dalam istana, Raja sedang menyambut dan menjamu Lirga. Kemudian Raja mempersilahkan Lirga untuk duduk bersama dengan Patih. "Lirga, kemarilah, ayo duduk di situ." Kemudian Raja melanjutkan pembicaraannya. "Sebenarnya aku mengutus pengawalku untuk memanggilmu ke sini adalah karena aku ingin mengetahui siapa pemuda yang sering mengantarkan kayu cedar, ramuan dan madu ke kerajaanku. Aku sangat suka dengan pelayanan dan produksi kebun kalian. Sangat berkualitas dan bagus." Sementara di tengah-tengah obrolan antara Lirga dan Raja Marlons, ternyata sang putri Daisy sedang mendengar obrolan mereka. Setelah selesai obrolan tersebut, Lirga berniat untuk segera kembali ke perkebunan mereka, karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Malam hari pun tiba. Sang putri menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayahanda, siang tadi aku mendengar obrolan para tentara soal legenda Goldham. Raja Marlons pun sangat terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh putrinya tersebut. Apakah kamu tidak salah mendengar, wahai putriku?" Sang putri menjawab, "Aku serius, ayah. Aku mendengarnya. Mereka mengatakan bahwa cerita itu mereka ketahui dari pemuda pengantar kayu cedar yang bertemu dengan ayahanda tadi." Mendengar apa yang disampaikan putri, akhirnya sang raja pun sangat cemas dan bertanya-tanya, dari mana sebenarnya Lirga bisa mengetahui cerita Goldham yang selama bertahun-tahun ditutupi oleh Raja Marlons. Putri Daisy dan Raja Marlons pun sangat terdiam saat itu. Keesokan harinya seperti biasa, Lirga pergi ke perkebunan mereka bersama pamannya. Di saat bekerja, paman Lirga ingin kembali ke rumah untuk mengambil barang yang ia lupa di rumah. Sementara di istana, sang raja memanggil tentara yang sempat menceritakan kisah Goldham, dan tentara itu diperintahkan mengumpulkan beberapa tentara untuk menangkap Lirga. Tentara yang diutus raja pun mulai bergerak, mengumpulkan tentara lainnya untuk menangkap Lirga. Setelah mereka semua berkumpul, kepala tentara kemudian memerintahkan beberapa tentara lainnya untuk pergi segera mungkin bersamanya menangkap Lirga.
Para tentara mulai bergegas pergi mencari Lirga. Mereka pun sampai di rumah Lirga, dan mereka mulai menggeledah rumah Lirga. Namun di sana, mereka hanya bertemu dengan paman Lirga. Betapa terkejutnya paman Lirga. Paman Lirga bertanya, "Kenapa kalian masuk ke rumahku secara diam-diam?" Para tentara itu menjawab, "Kami ingin bertemu dengan anakmu." Lalu paman Lirga bertanya, "Ada apa dengan keponakanku? Apa yang terjadi?" Mereka menjawab, "Bukan urusanmu, Pak Tua." Mereka akhirnya pergi ke perkebunan. Para tentara mencari Lirga di perkebunan dan menangkap Lirga yang saat itu sedang bekerja. Mereka mendorong Lirga hingga terjatuh di atas tanah. Lirga pun bertanya, "Ada apa ini?" Salah satu tentara menjawab, "Kami hendak menangkapmu karena kami diperintahkan oleh Raja Marlons." Lirga pun terkejut mendengar hal itu. Mereka dengan segera menyergap tubuh Lirga, menutup mata Lirga dan membawanya menghadap pada Raja Marlons. Paman Lirga sangat khawatir. Di tengah para tentara, dinasti Lidgum membawa Lirga. Di saat itu paman Lirga segera balik ke perkebunan dan terkejut melihat mereka tengah membawa dan menangkap Lirga. Namun paman Lirga tidak bisa menahan mereka karena mereka tengah berjalan untuk menuju ke istana. Guys, terima kasih telah menyaksikan chapter 2 dari Gotham. Aku harap kalian selalu enjoy. Sekali lagi subscribe channel Widi Alrik. Jika kalian ingin mendapatkan update tiap video aku, ayo tekan lonceng notifikasinya segera. See you next video. Sehat selalu guys.